apa di situ itu ada mbak-mbak, ada yang menurut Itu siang atau malam mas? Apa? siang hari. Bisa kalau ngomong gini loh suaranya tuh seperti itu lah. Saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiang Gunung. Oke, kali ini kita masih bercerita tentang seputaran kisah spiritual, kisah misteri, dan kisah lain sebagainya. Kali ini kita kedatangan narasumber langsung asli Gunung Kidul, Bapak Yudi. Singkat cerita, beliau ingin menceritakan pengalaman spiritual atau pengalaman misteri di keluarga beliau. Ceritanya itu tentang beliau mempunyai anaknya itu bisa melihat makhluk lain atau makhluk astral. Ya, kembali lagi ya, ini hanyalah cerita. Untuk apa video selengkapnya, tonton sampai habis. Langsung saja mode cerita horor dimulai. Oke, kembali lagi di channel Tiang Gunung. Langsung kita bersama Mas Yudi langsung. Oke Mas, terima kasih sudah mau mampir di channel kita. sama-sama. Katanya Mas Yudi langsung saja ya Mas. Katanya Mas Yudi punya cerita tentang misteri gitu. Iya. Tentang apa keluarganya atau apa yang sesuai yang Mas Yudi kirimkan cerita ke kita. Oh, iya. Oke, langsung saja kita simak ya guys ceritanya. Semoga Mas Yudi langsung. Oke, jadi mungkin nanti kalau bisa jadi pengalaman pribadi saya sebagai saya share. Jadi nanti teman-teman yang lain kalau mungkin bisa, oh seperti itu toh, gitu. Jadi pengalaman ya. Jadi Buat pengalaman ya. ceritanya itu berawal dari ketika anak saya itu berusia kira-kira 3,5 tahun. Oh, masih kecil ya. Masih kecil ya, masih kecil. Jadi di usia itu anak saya itu saya sudah titipkan tempat pendidikan anak seperti PAUD seperti itu. Oh, ya. Jadi sudah saya pautkan pendidikan anak saya ini, ya kan, biar dia bermain di situ, juga ada sekolah di situ. Nah seperti itu. Nah pada awalnya nggak ada apa-apa pada awalnya. Jadi anak itu ke sekolah pulang pergi biasa-biasa saja. Ya seperti anak pada umumnya. Main biasa. Iya main biasa gitu. Pulang dia bercerita apa ya biasa seperti Biasa. itu. Nah terus pada suatu saat itu di sekolahnya itu, karena sekolah itu berkembang ya kan, harus ada bangunan ini dan itu, ya kan, seperti itu. Nah anak saya itu setiap saya jemput atau mamanya dijemput atau ibunya atau ibu dari saya atau mertuanya ya dari kakek neneknya itu menjemput, anak itu bisa bercerita. Padahal masih kecil ya. Masih kecil. Saya juga anak segitu kan, masa sih seperti itu. Saya juga tidak begitu menghiraukan. Ya gitu aja, lewat gitu aja. Pulang ya oke. Jemput kakeknya oh ya oke. Nah suatu saat dia bercerita seperti ini. Pak, kalau rumah yang itu tuh dibangun, itu kan nanti dihancurkan ya. Kalau rumah itu dihancurkan, terus yang tinggal di situ nanti pindah mana Pak?
Maksudnya tinggal di situ apa ya mas? Di sekolahnya dia yang tinggal atau gimana? Nah itu, padahal rumah di samping sekolah itu kan tidak ditempati. Kosong padahal. Kosong. Jadi itu rumah lama, sudah lama. Bangunan lama, nggak ada yang huni gitu. Nggak ada yang huni. Karena mungkin itu juga dijual oleh pemilik tanah untuk dibangun sekolah, kan otomatis itu nggak ada yang huni. Gitu. Rumah itu juga menurut saya, kalau dari saya itu sederhana gitu, semi permanen seperti itu. Iya, masih kayak dia bisa bercerita seperti itu, dan itu nggak begitu saya hiraukan. Satu kali saya, oh ya, 2 kali itu berulang, ibunya, kakeknya jemput antar biasa. Iya. Itu belum kejadian apa gitu. Iya, artinya ya biasa mungkin anak kecil ya kan, di sekolah gimana mainnya gimana, mungkin dia punya cerita, pengen cerita ya saya dengar. Iya. Nah, tapi anehnya di suatu hari itu dia bersemangat lagi untuk bercerita seperti itu lagi, dan itu berulang-ulang. Kan saya jadi juga heran, ini kenapa? Enggak cerita apa mas? Itu tadi, jadi dia bercerita, ya kalau rumah itu dibangun, dihancurkan, terus anak-anak tuh, adik-adik itu pindah, iya. Jadi ya seumuran dia. Ya menurut saya dia bercerita seperti itu yang adik-adik atau anak-anak kecil itu tetap malu kasat mata ya mas. Padahal kan itu kan rumah nggak dihuni gitu. Dia nunjuknya bukan temennya dia, enggak, tapi anak-anak yang di situ yang di rumah itu kan, berarti nah, itu pada pindah kemana ya. Nah seperti itu. Nah, itu itu berlangsung lama tuh itu. Berlangsung lama. Cuman nggak sampai ikut ke rumah tuh mas? Kan ada yang anak kecil digangguin sampai pulang ke rumah gitu. Enggak. Karena anak saya itu bukan tipikal yang ketika melihat hal seperti itu terus takut, enggak. Biasanya biasa dulu gitu. Dia biasa santai lah, cerita biasa ngomong paling. Yang nggak santai itu yang diceritakan. Iya, cerita kayak biasa gitu. Iya kan, saya yang diceritain bapaknya kan jadi, waduh, ojo jangan ya, ada pemikiran, waduh ini apa maksudnya. Saya kan jadi beberapa, ini arahnya kemana kan gitu. Nah akhirnya dia di suatu titik itu, di suatu hari itu dia nggak mau sekolah lagi. Takut. Seperti mau sekolah. Iya, dia nggak mau sekolah. Udah mulai takut. Arahnya menurut saya ke sana karena dia nggak mau sekolah. Iya. Saya nggak mau lagi sekolah di situ. Bahasanya seperti itu. Sudah. Ketika sampai di depan sekolah, saya nggak mau sekolah. Saya nggak mau sekolah di situ ya. Seperti itu. Enggak, itu anaknya sama itu lihat anak kecil itu sosoknya juga anak kecil biasa atau anak kecilnya itu kayak yang aneh-aneh mas? Kalau apa cuma bilang gitu aja? Dia cuma bilang, karena kan saya nggak mungkin bentuknya gimana. Itu kan saya nggak mungkin gitu. Kalau saya sendiri bisa melihat mungkin, karena saya sendiri kan juga orang awam dan seperti itu. Gitu. Tapi dia bercerita kan, nggak mungkin lah anak kecil itu bohong ya, nggak mungkin lah kayak gitu. Nah akhirnya dia nggak sekolah, kurang lebih dia 2 bulan nggak sekolah. Gitu. Jadi setiap saya lewat pagi tetap tajam, tapi kalau dia nggak mau, saya nggak maksa. Tapi dia masih bisa bercerita ketika dia lewat di sampingnya itu, langsung sampai sekolahan gitu. Itu dia masih merasa takut, langsung saya ke pekerjaan saya ajak ke pekerjaan saya. Gitu. Ikut mas kerja jadi? Iya, ikut saya kerja. Gitu. Ya seperti itu. Nah itu di tempat sekolah. Nah pada saat itu bersamaan dengan saya, pada saat itu saya bangun rumah. Jadi saya bikin tanah ya, di tanah di dekat tempat kerja saya bangun di situ. Nah anak itu karena nggak mau sekolah, saya ajak ke rumah yang baru saya bangun. Nah di situ dia bercerita lagi, itu yang membuat saya, aduh ini bagaimana ya. Ceritanya gimana mas? Masih sama atau gimana? Nah itu di sana itu udah beda, tidak seperti di sekolahan. Dia sekolah itu enggak. Jadi seperti biasa pagi saya ajak kerja, agak siang, ayo pada saat kerja itu ayo kita ke tempat
rumah kita besok yuk. Ayah tuh bangun rumah loh. Gitu. Nah itu Cek lokasi gitu ya, lokasi jadi dulu. biar tahu oh besok itu rumah saya tuh di sini, Iya, gitu kan anak saya tuh. Gitu. Tapi tidak ada pikiran gimana. Iya, Pada biasa. saat berangkat tuh nggak ada pikiran bagaimana. Baik-baik saja. Biasa lah namanya juga. Biasa, senang kan mau bangun rumah. Wah ini mau bangun lah. Rezeki ini Ya, alhamdulillah kan lah. Pada saat sampai di lokasi, di depan lokasi yang saya bangun itu, nah ini ada kewenangan lagi. Anak saya itu bisa bercerita. Cerita lagi. Begitu sampai di depan rumah, saya berhenti, motor saya matikan. Saya cerita, nak, ini loh, ayah tuh bangun rumah di sini. Besok kita tinggal di situ. Anak itu langsung nyaut. Tahu nggak ya? Apa? Di situ itu ada mbak-mbak loh. Ada yang nunggu. Itu siang atau malam mas? Apa? Siang hari. Siang hari. Dia sampai bercerita seperti ini, detail ini. Tahu nggak ya? Kalau malam itu bunyinya gimana? Jadi dia itu berulang-ulang. Iya. Sepanjang saya masih di situ berulang-ulang. Tahu nggak ya? Kayaknya itu kalau malam bisa kalau ngomong gini loh suaranya tuh. Seperti itu. Lah saya itu heran gitu. Ini gimana kok dia bisa bercerita seperti itu. Bahkan mendengar hal seperti itu kan anak usia belum ada kena 4 tahun. Gitu. Ya masih kecil. Iya, masih kecil. Ya belum bisa membedakan sebenarnya mas, belum tahu apa namanya. Itu makhluk gaib atau kan belum tahu bisa. Saya juga belum pernah bercerita. Gitu. Baru pertama kali ke tempat itu. Nah seperti itu. Itu jadi tanda tanya pertama tanda tanya saya, kedua catatan saya juga mas, karena saya kan tinggal di situ. Iya benar. Gitu. Nah akhirnya berjalannya waktu, oke, itu catatan saya. Karena ini bercerita seperti itu, pasti juga ya mungkin dia mengada-ada. Pasti juga dia punya pikiran seperti itu juga. Saya perlu catat itu. Nah akhirnya pada saat selesai pembangunan rumah itu udah mulai dibangun itu. Wah itu mulai dibangun itu udah naik, dah terus berjalan. Sambil berjalan. Nah akhirnya si anak ini begitu di sekolahnya juga selesai pembangunan, anak ini mau sekolah lagi. Oh gitu. Jadi kejadiannya yang lihat anak kecil itu ketika sekolahnya adik itu mau dibangun dulu gitu. Ketika udah selesai udah biasa gitu ya. Udah selesai dia mau sekolah lagi. Mau sekolah lagi. Walaupun dia punya catatan seperti itu tadi. Nah terus di rumahnya juga seperti itu. Dia ke rumahku juga nggak masalah. Tetapi memang ternyata ketika kita itu membangun sebuah tempat tinggal, itu memang angka lebih baiknya itu di situ itu diberi doa-doa dulu. Iya karena kan kita kan orang Jawa ya, jadi kita nggak bakal ninggalin lah namanya apa tradisi Jawa, adat-adat istiadat kita nggak bakal ninggalin. Dan itu kan kita kan sering kan bangun rumah asal-asalan ya, akhirnya tahu sendiri kan imbas-imbasnya kan gitu. Ya percaya nggak percaya namanya juga mitos ya kan. Tapi kembali lagi sih kita kan punya kepercayaan sendiri-sendiri, jadi kita kuatkan aja lah kepercayaan kita. Iya, saya mengaji dulu di situ, ya dengan orang yang memang ya biasa mengaji, ya memimpin pengajian seperti itu. Akhirnya saya mengaji dengan keluarga kecil saya di situ. Mengadakan pengajian di rumah. Iya, cuma keluarga kecil saya saja. Gitu. Keluarga kecil. Iya, jadi keluarga istri saya, anak saya sendiri, dan tentunya doain lah, tentunya dengan syukuran gitu mas ya. Iya, Pak Ustadz atau Pak yang memang emang di bidangnya begitu mas, bidang agamanya begitu. Iya, jadi seperti itu. Saya supaya yang kita cari kan ketentraman, itu kebaikan seperti itu. Nah, akhirnya alhamdulillah sampai saat ini si anak itu juga biasa. Jadi kalau seperti anak pada umurnya gitu. Tapi
kalau Mas Yudi sendiri itu ketika menempati tempat tinggal yang baru sekarang ini gimana Mas? Emang pernah nggak merasakan oh ternyata walaupun cuma dalam hati oh ternyata emang ada? Kalau saya ya karena kalau mungkin seusia kita ya itu mungkin ada tapi nggak begitu terasa. Iya, nggak. Saya yakin ya seperti itu karena kalau anak kecil berbeda memang. Jadi memang dia kalau kita nggak merasakan atau tidak menghiraukan, memang di awal-awal saya tempat di situ ya namanya rumah baru, pergi dari orang tua atau rumah yang lama datang itu pasti ya nangis, rewel saat sore itu ya seperti itu. Tapi ada akhirnya ya saya harus itu tadi pengajian tadi itu berbeda, ada perubahan. Alhamdulillah sampai saat ini. Ya karena gimana ya, karena kan setiap tempat tinggal kan pasti kan ada makhluk sosok gitu kan, tapi cuman kita kan lebih ke biasa aja, lebih ke kalau menurut cerita-cerita apa ya, mitos-mitos kan itu setiap rumah, setiap tempat tinggal pasti kan ada makhluk gaibnya, tinggal itu baik apa enggak kan tergantung kitanya ya Mas, kami gimana gitu. Sebenarnya jadi seperti itu Mas Ari, kisah masa kecil atau di awal-awal ya di awal-awal saya pindah rumah dan pada saat itu anak saya masih kecil gitu. Dan mungkin memang anak kecil itu lebih sensitif terhadap hal seperti itu. Tapi kalau sekarang udah enggak ya Mas? Udah biasa ya? Biasa, normal, ya wajar gitu ya, seperti anak pada umumnya makin seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, semoga menjadi pengalaman. Jadi mungkin di luar sana ada yang bangun, anggalah lebih baiknya jika ya kita tidak untuk menyarankan seperti itu, tapi ya kalau baiknya kita ya gimana sih kalau kita itu datang ke tempat yang baru, kita harus permisi permisi dulu, assalamualaikum, seperti itu akan lebih ya, supaya walaupun kita tidak keterbatasan kita kita itu tidak bisa berkomunikasi, setidaknya kita sudah saling menyapa, karena dunianya kan berbeda. Permisi saya ojo mau seperti ini loh gitu. Ya monggo, yang di situ monggo menyesuaikan seperti itu Mas Ari ceritanya sedikit. Jadi cerita yang saya tangkap dari Mas Yudi ini cerita tentang anak beliau itu kan punya, bisa dibilang kayak namanya kebanyakan anak-anak ya, itu kebanyakan bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu ya. Oke Mas Yudi, ada saran ke teman-teman jika punya punya anak mungkin sama kayak kejadian seperti beliau atau kejadian lainnya, bisa kasih saran agar kita lebih percaya sama yang kuasa atau gimana Mas? Ya pesannya aja akan lebih baik kalau ya kita tidak bisa menghiraukan hal itu, tapi juga kita tidak bisa mendukung 100% karena itu di luar kemampuan kita masing-masing ya kan. Jadi lebih baiknya jika itu seimbang dicari solusi yang terbaik bagaimana gitu, seperti itu. Selagi nggak merugikan kita ya, selagi nggak mengganggu fatal gitu, akibatnya sampai bikin onar di rumah misalnya, bikin rewel atau bikin auranya panas kan, banyak ya makhluk kecil yang suka jail gitu. Kita santai-santai aja, kita selalu bersyukur lah supaya kalau kita hiraukan juga itu nggak bisa. Kita hiraukan juga kita bisa. Mau masuk di situ juga nggak bisa, kita bukan dunia di situ. Kita harus cari solusi. Oke teman-teman Tiang Gunung, berikut cerita dari narasumber kita Mas Yudi. Untuk kalian teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, like dan share video Tiang Gunung sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang ingin bercerita tentang perjalanan spiritual atau perjalanan mistik lainnya, bisa langsung datang ke tempat kita, ke channel kita, atau bisa DM inbox ke Tiang Gunung channel.
untuk selanjutnya kita sambung lain waktu. Semoga video kali ini bisa kalian ambil hikmah positifnya. Dan terima kasih sekali Mas Budi sudah mau mampir di sini. Sama-sama Mas. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari Tiang Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiang Gunung.